Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiyyi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang terucap dari lisan saya yaitu dengan mengucapkan rasa syukur dan nikmat beribu-ribu nikmat kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam, serta dengan kehadirat beliaulah dapat mempertemukan kita di pertemuan kali ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, pahlawan revolusi zaman kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Dalam rangka kali ini, insya Allah sekarang dan untuk kedepannya kita akan mempelajari bahasa Arab dari nol insya Allah sampai bisa tentunya, yaitu dengan wasilah buku Durusul Lughah Al-Arabiyah pengarangnya Imam Zarkashi dan Imam Sabani, yaitu dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontar, Juz al-awal atau jilid pertama, yang insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan ini dan seterusnya. Perlu kita ketahui sebelum mempelajari bahasa Arab, kita harus mempunyai niat, tekad, dan doa. Tentunya dengan niat yang kuat, seperti kita ingin mempelajari bahasa Arab dengan tujuan ingin mengetahui lebih detail tentang kitabullah Al-Quran dan agamanya, insyaallah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya di samping dengan niat yang kuat, tentunya harus ada tekad yang kuat, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh dan tentunya harus tawakal, istiqomah. Dan di samping itu pun harus ada doa tentunya. Usaha tanpa doa sombong, dan jikalau doa tanpa usaha itu bohong. Dan dalam mempelajari bahasa Arab pun tentunya membutuhkan proses yang begitu panjang. Tidak ada orang yang baru belajar bahasa Arab satu kali pertemuan dia langsung bisa. Satu hari belajar bahasa Arab dia langsung bisa. Tentunya memiliki proses yang panjang. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin, dzakaun wa khirsun wa jittihadun wa suhbatin ustadin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan. Dalam artian kecerdasan ini mempunyai akal yang cukup. Tidak harus cerdas, tidak harus bisa langsung bahasa Arab gitu, enggak. Tentunya dia mempunyai akal yang mencukupi atau akal yang sehat. Yang kedua itu dzakaun wa khirsun. Khirsun itu mempunyai antusias yang tinggi dalam mempelajari ilmunya. Nah, seperti contohnya kita ingin mempelajari bahasa Arab, tentunya harus mempunyai antusias yang tinggi dan yang kuat.
Apa sih bahasa Arab itu? Apa sih ini itu? Harus mempunyai. Yang ketiga itu ada namanya wadirhamun, wajtihadun. Wajtihadun atau bersungguh-sungguh. Tentunya harus bersungguh-sungguh. Dan yang keempat itu wadirhamun. Harus mempunyai bekal. Bekal berupa apa? Harta dan juga jiwa. Nah, dalam mempelajari bahasa Arab ini pun harus mempunyai harta. Dalam artian apa? Mempunyai paket untuk menonton channel YouTube ini, video ini. Kan itu bisa disebutkan dirham ya. Dan yang kelima itu wasuhbatu ustadz, atau bergaul dengan ustadz, dalam artian menghormati juga ya, bisa dalam artian. Dan yang terakhir ini yang paling penting, tula zaman, waktu yang panjang, proses yang panjang. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tentunya dalam belajar itu harus mempunyai proses yang panjang. Nggak bisa kita belajar bahasa Arab satu kali pertemuan tiba-tiba langsung ngomong bahasa Arab fasih. Mahadaman kan enggak. Imam Syafi'i pun menyebutkan bahwasanya harus membutuhkan waktu yang panjang ya. Ya itu saja. Langsung saja ya. Kita akan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab, Al-Juz Al-Awwal, jilid pertama. Langsung ya. Kita baca Ad-Darsu Al-Awwal. Ad-Darsu Al-Awwal. Ad-Darsu artinya pelajaran. Al-Awwal artinya pertama. Ad-Darsu Al-Awwal, pelajaran pertama. Nah, kita akan pelajari kata hadza. Kita baca lagi. Hadza. Yang artinya ini. Hadza ini kita bisa sebut kata petunjuk dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Arabnya isim mausul, kata petunjuk. Kata petunjuk ya. Dalam artian hadza ini untuk benda yang bisa kita pegang. Kita bisa pegang dengan tangan. Misalnya ini buku nih, ini buku nih yang lagi kita pegang gitu. Ini pulpen. Ini pulpen. Nah, dan lain sebagainya. Lanjut halaman lanjut ya. Ya, kita baca. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kirtosun. Hadza kirtosun. Hadza tobashirun. Hadza tobashirun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Dalam artian ini dalam menunjukkan hal yang dekat yang bisa kita genggam. Hadza kitabun. Kitabun artinya buku atau kitab ya. Bukan buku tulis ya. Ini buku bacaan, kitab ya. Hadza kitabun. Artinya ini buku. Hadza kirtosun. Ini kertas. Hadza kirtosun. Ini kertas. Hadza tobashirun. Ini kapur. Tobashirun itu kapur ya. Ya, coba kita baca ulang lagi ya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kirtosun. Hadza kirtosun. Hadza tobashirun. Hadza tobashirun. Mengapa saya mengulang-ulang bacaan ini? Saya mengulang-ulang bacaan ini agar kita semua lisannya tidak asing dengan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Arab. Contohnya kitabun seperti ini kan biar kita familiar lisannya gitu, tidak asingnya. Kita baca juga ya. Ya.
Hada, jadi ini artinya yang bisa menunjukkan dalam hal dekat atau yang bisa kita genggam ya. Sudah ya. Ya, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, ini ada dzalika. Dzalika artinya itu. Dzalika pun sama, isim mausul atau kata tunjuk, akan tetapi beda penggunaannya. Untuk dzalika itu penggunaannya untuk benda yang kita tidak bisa genggam dalam tangan, dalam artian jauh. Kita tunjuk misalnya, itu tuh buku, itu kertas, itu pulpen dan lain sebagainya. Yang dalam artian kita menunjukkan suatu benda dengan apa yang kita tidak bisa genggam, jauh ya. Ya, langsung kita baca dulu ya. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Dzalika kursiyun. Dzalika kursiyun. Dzalika babun. Dzalika babun. Ya, sudah kita baca. Langsung kita artikan dulu ya. Dzalika maktabun. Itu meja. Dzalika maktabun. Itu meja. Dzalika kursiyun. Itu kursi. Dzalika babun. Itu pintu. Babun. Itu pintu. Ya. Sudah kan? Sudah kita artikan. Ya, coba kita baca sekali lagi ya. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Dzalika kursiyun. Dzalika kursiyun. Nah, dalam kursiyun ini ada tasydidnya. Jadi dibacanya masuk kursiyun. Kursiyun. Nah, lanjut. Dzalika babun. Dzalika babun. Nah, insyaallah kita pahami dalam pelajaran yang pertama, hadza dan dzalika. Hadza artinya ini kata petunjuk, dzalika artinya itu kata petunjuk. Nah, langsung kita ke bawahnya nih. Kalau ada yang punya pegangan buku Durusul Lughah jilid pertama pun boleh dibuka kitabnya, yaitu halaman 4 ya. Halaman 4. Langsung kita buka di paragraf keduanya. Nah, kita buka ya. Mahada. Kita mempelajari mahada. Apa sih mahada ini? Ma itu artinya apa? Dalam artian kata tanya. Ma itu kata tanya. Hada kata petunjuk. Kata petunjuk ini yang tadi itu ya. Yang kata petunjuk ini nih gitu. Mahada ini. Nah, langsung ya kita baca dulu. Mahada jawabannya. Nah, jawabannya hada kitabun. Nah, kita ulang dari hada kitabun. Kita ulang dari kan ma hada. Kita ulang dari hadanya nih. Hada tinggal tambahin nih. Apa nih yang kita tunjukin nih? Apakah pulpen kah? Apakah buku kah? Apakah pintu kah? Nah, jikalau kitab ya kita bilang kitab. Nah, langsung kita baca. Ma hada kitabun. Ma hada maq'adun. Ma hada qirtasun. Nah, sudah kita baca. Nah, di sini ada mufradat yang belum kita ketahui, maq'adun. Maq'adun ini kita bisa artikan dengan bangku atau meja panjang ya. Bangku. Bangku ya, bangku. Nah, jikalau objeknya, bendanya dalam keadaan jauh, itu kita bisa menggunakan dengan dzalika. Nah, jawabannya dengan dzalika ya. Kalau objeknya tidak bisa digenggam dengan tangan.
Mahadha ini gini loh, kita lagi nanya nih. Ini apa gitu. Mahadha ini apa? Nah, lawan pembicaranya ngomong, hadza kitabun. Ini buku. Nah, kalau si ininya nanya, penanyanya nanyanya mahadha, apa ini? Nah, lawan bicaranya dalam keadaan jauh dalam objeknya. Nah, kita bisa jawabnya dengan zalika ya. Itu tuh gitu ya. Zalika kitab, itu kitab. Nah, ya. Gampang dalam mempelajari bahasa Arab ya. Jikalau mempunyai niat dan tekad yang kuat, insya Allah gampang. Tentunya niatnya pun harus baik ya. Seperti kita mempelajari bahasa Arab, ingin mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lebih dalam, kitab-kitab Al-Quran, kitab Al-Quran, mempelajarinya dengan lebih detail. Itu kita bisa lewat perantara bahasa Arab. Dalam Al-Quran pun sudah tertulis bahwasanya inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kalian agar kalian berpikir. Dalam artian apa? Berarti bahasa Arab ini bahasa yang mudah dipahami, ya, mudah dipelajari tuh. Ya, sungguh mulia kan. Umar bin Khattab pun pernah bilang bahwasanya pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dalam pepatah lain pun ada yang menyebutkan bahasa Arab adalah bahasanya para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang ma ya. Ma itu apa? Kata tanya atau ismul istifham dalam bahasa Arabnya. Nah, kita lanjut ke paragraf yang ketiga yang di bawahnya. Boleh yang punya buku Durusul Lughah Al-Arabiyahnya yang dari Gontor ya, pengarang Imam Jarkasi dan Imam Syabani, itu dibuka jilid pertama, dibuka. Nah, langsung saja kita buka ahadza ya. Kita buka ahadza. Nah, kita mempelajari ahadza. Alif atau hamzah ini artinya apakah. Nah, hamzah saja apakah, dalam bahasa Arab simpel ya. Kita saja. Apakah gitu. Nah, ahadza maktabun, langsung kita baca ahadza maktabun. Apakah hadza ini maktabun meja? Apakah hadza ini maktabun meja? Apakah ini meja? Berarti dia menanyakan sesuatu. Jawabannya gimana? Kita jawab ulang lagi. Kita jawab ulang lagi ya. Ntar loh. Kalau ada kata apakah? Itu jawabannya antara iya dengan tidak. Kalau ada pertanyaan apakah, intinya jawabannya antara iya dengan tidak. Nah, ahadza maktabun, jawabannya gimana? Nah, jawab dulu iya atau tidak. Kalau ini meja, ya jawab na'am. Kita ulang lagi dari hadza maktabun. Na'am hadza maktabun. Nah, ya. Lanjut. Kita baca dulu. Ahadza maktabun? Na'am hadza maktabun. Apakah ini meja? Ya, ini meja. Ahadza tobashirun? Apakah ini kapur? Naam, dzalika tobashirun. Nah, di sini dzalika jawabannya. Kenapa dzalika? Karena objeknya ini tidak bisa digenggam oleh si lawan bicaranya ya. Naam, dzalika tobashirun. Ya, itu tobashirun, yaitu kapur gitu. Lanjut kita baca. Ahadza kursiyun? Apakah ini kursi? Naam, dzalika kursiyun. Ya, itu kursi. Ahadza qalamu rasasin? Nah, di sini ada mufradat baru, kosakata baru. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin artinya pensil. Ahadza qalamu rasasin? Apakah ini pensil?
Jawabannya na'am hadza qalamu rasasin. Iya, ini pensil. Nah, coba kita baca lagi dari awal ya. Bismillah, kita baca dengan cepat ya. Dari awal banget ya. Hadza kitabun. Hadza qirtasun. Hadza tabashirun. Dzalika. Dzalika maktabun. Dzalika kursiyyun. Dzalika babun. Ma hadza. Ma hadza. Hadza kitabun. Ma hadza. Hadza maq'adun. Ma hadza. Hadza qirtasun. Ahadza. Ahadza maktabun? Naam, hadza maktabun. Ahadza tabashirun? Naam, dzalika tabashirun. Ahadza kursiyyun? Naam, dzalika kursiyyun. Ahadza qalamu rasasin? Naam, hadza qalamu rasasin. Masya Allah. Pelajaran di Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama ini kita sudah selesaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, untuk kedepannya insya Allah kita akan membahas lebih lanjut, yaitu Ad-Darsul Tsani, nanti ke pelajaran yang kedua ya. Insya Allah kita akan bahas sampai tuntas ya, amin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kesalahan hanyalah datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.